Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku My Life Today, halaman 85 paragraf yang kedua. Pena Inspirasi menuliskan, hati harus diperbaharui oleh kasih karunia ilahi, atau itu akan menjadi sia-sia dalam mencari kesucian hidup. Kutipan kita hari ini mau berkata bahwa hati kita harus diperbaharui oleh kasih karunia ilahi. Kira-kira kenapa hati kita harus diperbaharui? Mari kita lihat jawabannya di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa hati manusia adalah hati yang jahat, hati yang licik. Hati kita adalah hati yang kotor, teman-teman. Itulah sebabnya hati kita harus diperbaharui. Karena hati kita kotor, maka Tuhan mau memperbaharui hati kita yang kotor tadi. Mungkin sekarang kita berkata di dalam hati kita, saya ini orangnya baik, dan saya mempunyai hati yang baik juga. Teman-teman sekalian, ketika kita membandingkan diri kita dengan sesama manusia, maka ya mungkin saja kita memang lebih baik dari antara manusia di sekitar kita. Tetapi beda hasilnya ketika kita memandang Kristus, menjadikan Kristus sebagai standar dan patokan. Ketika kita membandingkan karakter kita, tabiat kita, hati kita dengan Kristus, maka kita akan melihat bahwa memang hati kita ini jahat. Kita akan melihat bahwa memang kita tidak lebih baik dari orang-orang di sekitar kita. Orang yang tidak menyadari bahwa hatinya jahat tidak akan datang kepada Kristus untuk diperbaharui hatinya. Seperti orang yang sakit namun tidak merasa sakit. Orang seperti ini tidak akan pergi kepada dokter karena ia tidak merasa sakit. Padahal faktanya, ia sedang sakit. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Kalau kita merasa bahwa diri kita tidak berdosa, hati kita tidak perlu diperbaharui, maka kita tidak akan pernah pergi kepada Kristus yang dapat menyembuhkan penyakit dosa kita, yang dapat memberikan kita hati yang baru. Marilah, teman-teman, kita memandang Kristus. Menjadikan Kristus sebagai standar dan patokan dalam tabiat dan karakter kita. Dan ketika kita melihat dosa-dosa kita, ketika kita melihat hati kita yang jahat, janganlah kita menunda-nunda. Marilah kita datang kepada Tuhan dan berseru seperti yang diserukan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-12 dalam versi Alkitab cetak, atau ayat yang ke-10 dalam versi Alkitab elektronik. Demikianlah firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kalau kita tidak pergi kepada dokter, sementara kita sedang sakit, kita tidak akan disembuhkan. Begitu juga dengan penyakit dosa. Kalau kita tidak pergi kepada Kristus, sementara kita ini berdosa, maka kita tidak akan pernah sembuh dari penyakit dosa kita. Satu ayat terakhir sebelum menutup renungan kita pada petang hari ini, terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Di sana dituliskan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan
memberkati kita semua. Amin.